sore guys. Wah, mau masak apa tuh? Kok pakai cangkang bekicot segala? Jadi penasaran nih. Hehehe. Habis ini ya. Guys, mau tahu bahannya? Cangkang bekicot, daging yang sudah dibersihkan, bawang putih, butter, dan daun basil. Yuks, kita mulai masak guys. Pertama, masukkan bumbunya ke mangkuk ya. Aduk terus sampai rata ya guys. Terus, masukkan olahan ke dalam cangkang bekicotnya. Masukkan dagingnya juga ya. Tutup cangkangnya dengan olahan lagi. Setelah itu, panaskan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius guys. Selama 5 menit ya. Yeay, udah jadi nih guys. Nama menu ini escargot. Jangan salah loh, escargot harganya nggak sama dengan harga bekicot. Buat yang belum tahu nih guys, escargot adalah menu pembuka atau appetizer ala Prancis. Termasuk menu mewah bagi masyarakat Prancis loh. Biasanya dihidangkan buat jamuan istimewa guys. Karena escargot hanya sebagai menu pembuka, kita punya menu utamanya nih guys. Yuhu, salmon with lemon sauce. Masakan yang terdiri dari ikan salmon dengan bumbu khasnya di oven. Ditambah kentang, sayuran seperti wortel dan buncis. Ini dia guys, salmon with lemon sauce. Oh ya guys, bekicot di Prancis ini jadi tolak ukur untuk nilai restoran yang ada di Prancis loh. Shh, kalau di resto itu ada menu escargotnya, itu artinya menu-menu di restoran tersebut enak-enak tuh. Hehehe. Iya, bekicot kan termasuk hewan lunak. Kalian tahu nggak sih kenapa bekicot bisa dimakan? Semacam siput. Ya, kenapa bisa dimakan? Ada gizinya kali. Karena dimasak dulu. Mungkin ada vitaminnya. Terus tuh enak juga kali ya. Ya, kok malah kabur sih? Nih, kenalin guys, hewan yang jalannya lelet. Hihihi. Kalau nungguin dia jalan mah kelamaan guys. Umumnya sih dia hidup di laut. Ada juga yang hidupnya di darat, termasuk gastropoda atau kelompok hewan bertubuh lunak guys. Kenapa dia bisa dimakan? Ini dia jawabannya. Bekicot bisa dimakan karena dagingnya mengandung nilai gizi, terutama protein yang tinggi. Kandungan dari daging itu ada yang bermanfaat untuk mengurangi hepatitis. Oh, jadi emang ada nilai gizinya guys. Gak heran ya, orang Prancis pada demen. Hehehe. Bekicot disebut juga keong raksasa loh guys. Tapi pada tahu nggak sih guys, kenapa cangkang bekicot keras? Itu karena ada kandungan zat kapurnya tuh. Fungsinya untuk melindungi tubuh guys. Habis makan menu ala Prancis, kita makan ala Jepang deh. Hai. Kita buat sushi yuk. Menu kali ini tamago and ebi fry roll. Ini dia bahannya: nori, telur, keju, timun, dan stik kepiting. Pertama, telur yang udah dicampur dengan soya dan gula digoreng lalu digulung deh. Telur dilebarkan, taruh nori di atasnya. Masukkan nasi California, lalu tambahkan mayones, mentimun, stik kepiting, dan ebi. Gulung deh, lalu ditekan-tekan ya, supaya perpaduan bahan tadi menyatu. Setelah itu dipotong dan taburi keju di atasnya. Lalu bakar sampai warna kecoklatan. Hore, sudah jadi guys. Taburi dengan taburan dry chili powder deh. Nama menu ini adalah tamago ebi roll. Dimakan dengan soya sauce, wasabi, makin lengkap deh. Oh ya guys, dalam membuat sushi, nasi termasuk salah satu bagian penting loh. Ciri nasi yang bisa dipakai, butirannya lebih besar dari nasi biasa.
elastis, dan gak terlalu lengket. Telur juga jadi salah satu bagian dalam sushi tuh. BTW nih guys, telur kan cair tuh. Kalau dimasak kok bisa jadi padat ya? Ayo, kalian tahu nggak sih kenapa telur kalau dimasak jadi padat? Disulap karena kena api. Karena ada api dan minyak. Karena ada sulapnya. Sama, karena ada sulapnya. Sulap? Bukan sulap, bukan sihir, keles. Karena sudah dimasak. Ya kenapa? Kenapa ya? Karena itu kali anget-anget. Guys, telur termasuk bahan makanan hewani ya. Punya kandungan protein yang tinggi. Soal kenapa jadi padat, begini penjelasannya. Ya, kita ketahui memang telur itu kalau secara umum dipahami dia ada padatnya, ada cairnya. Boleh dikatakan kita mengatakan ya adalah dia bersifat cair ya. Pemanasan itu salah satu yang menyebabkan terjadinya penggumpalan. Kenapa terjadi penggumpalan? Dipahami secara kimia bahwa yang namanya telur itu adalah senyawa protein. Yaps, itu dia alasannya ya guys. Telur jadi padat karena ada proses pemanasan. Istilahnya sih denaturasi, menghilangkan sifat sesuatu secara alami. Guys, kita sekarang bahas kuliner lain deh. Kira-kira kuliner dari negara mana lagi ya? Hehehe. Tapi sebelumnya, jawab dulu nih. Ada yang tahu apa itu bulgogi? Kalau nggak salah, gorila. Dia tuh suka makan pisang. Dan dia lucu. Imut. Burung karena makannya enak. Makannya cacing. Burung makannya cacing. Bulgogi mie. Makanan mie. Dari Thailand. Kalimantan. Rasanya enak. Bulgogi itu semacam makanan khas Surabaya kali ya? Bulu bulu grogi. Kayak digoreng gitu. Rasanya itu aku pernah nyobain. Enak. Iya. Rasa ayam panggang kalau nggak salah. Biar pada nggak makin penasaran, kita kasih tahu deh jawabannya. Bulgogi itu artinya adalah fire meat atau daging yang dimasak dengan api yang sangat panas yang berasal dari negara Korea. Masakan itu sangat unik karena sebelum dimasak daging itu direndam dengan bumbu-bumbu yang sangat spesial rasanya. Bulgogi dalam bahasa Korea artinya daging yang dimasak dengan api panas. Biasanya daging yang dipakai daging sapi khas luar atau sirloin guys. Soalnya daging sapi khas luar ini memiliki cita rasa yang empuk dan lembut. Pengen bikin? Let's go! Bahannya antara lain jahe, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain. Jangan lupa daging sirloin dan jamur kancingnya ya. Masukkan bumbunya ke dalam mangkuk guys. Tambahkan buah pir yang sudah halus dan orange juice. Aduk deh sampai rata. Masukkan sirloinnya ya. Diamkan selama 4 jam ya guys, supaya bumbu meresap. Setelah 4 jam, udah bisa kita masak nih guys. Tumis bawang putih dan jamur sampai warnanya sedikit kecoklatan. Baru deh kita masukkan dagingnya. Lalu masukkan mie, aduk sampai rata deh. Terakhir, taburi wijen guys. Jadi deh bulgogi.
Rasa dengan bumbu dan aroma yang kuat membuat bulgogi disukai pecinta kuliner Korea. Apalagi irisan daging sapi empuknya. Yummy. Guys, kita membuat waffle with caramelized banana and maple syrup nih. Aduh, sampai belibet ngomongnya. Saking semangatnya sih. Hahaha. Bahannya maple syrup, pisang, dan gula merah yang sudah dipanaskan. Krim vanila, raspberry, strawberry, blueberry, gooseberry, dan almond. Juga ada adonan, campuran susu, telur, tepung, baking soda. Caranya, oleskan mentega pada cetakan. Masukkan adonan, kita panaskan dengan suhu 260 derajat Celcius guys. Tunggu selama 6 menit. Setelah matang, kita letakkan pisang, tambahkan maple syrup, strawberry, gooseberry, raspberry, dan blueberry. Tambahkan krim, taburi almond, gula tepung, jadi deh. Wah, enak nih. Hehehe. Waffle termasuk kue yang ngetop di negara Belgia dan Amerika guys. Bentuk batangannya yang khas dinikmati dengan topping maple syrup, buah stroberi, juga almond. Sisain dong kakak buat aku. Ngomongin makanan, jadi lapar ya guys. Apalagi kalau perut belum diisi dari pagi tadi. Ayo, siapa yang belum sarapan dari pagi? Ayo guys, biasain sarapan ya. Sarapan itu penting loh. Pada tahu nggak sih apa manfaat sarapan? Ikan. Emang buat apa sih sarapan ini? Biar sehat. Katanya kalau makin jadi biar kenyang. Biar kenyang semua, biar gendut. Bikin jadi senang juga, soalnya karena perutnya nggak kruyuk-kruyuk lagi. Aku biasanya mau yang sehat apa yang nggak sehat sih. Manfaatnya agar kita saat sekolah kita tidak pusing, dan tubuh kita tetap kuat saat belajar di sekolah. Sarapan biasanya biar perut kenyang, terus konsentrasi penuh, dan buat mendorong ya ini rutinitas di pagi hari gitu. Kalau enggak ya biasa, agak-agak ini jam biologisnya kebalik-balik. Manfaat dari sarapan adalah untuk menyediakan energi buat tubuh kita untuk melakukan aktivitas pada pagi hari sampai pertengahan hari sesudah kita mendapat makanan berikutnya. Jadi sarapan ini sangat penting untuk asupan energi buat tubuh kita. Oh, bener kan guys? Ternyata sarapan itu penting agar kita memperoleh energi untuk beraktivitas guys. Pada malam hari, tidak ada asupan makanan dalam tubuh kita, sehingga tubuh menggunakan energi dari cadangan makanan dalam tubuh. So, kita perlu asupan makanan untuk memulai aktivitas, apalagi kalau banyak kerjaan. Aduh, bisa bikin kepala senat-senut tuh. Sarapan sehat mengandung nilai gizi yang lengkap ya. Nih, kita kasih contoh menu sarapan sehat buat kalian deh. Bahannya ada poached egg. Poached egg adalah telur yang udah direbus dengan air dan campuran cuka. Lalu ada ikan gendara, bayam, dan hollandaise sauce, yaitu campuran kuning telur, butter, dan lemon. Caranya, masukkan bayam, ikan gendara, poached egg, dan hollandaise sauce. Menu yang satu ini namanya poached egg with smoked gendara and hollandaise sauce. Oh ya guys, poached egg adalah telur yang direbus tanpa cangkang, rasanya lembut, gurih, dan asam. Tentu menyehatkan guys. Kandungan cuka di dalamnya bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan mineral penting ke dalam tubuh. Yuk cobain guys. Kalau bosan dengan sarapan yang itu-itu aja ya guys. Hehehe. Kalian tahu nggak sih apa itu telur omega 3?
Guys, kalau tadi udah ngebahas telur, ada satu lagi nih, jenis telur yang beda. Namanya telur omega 3. Emangnya apa sih bedanya? Kalian tahu nggak sih apa itu telur omega 3? Enggak, temannya Dewi. Enggak. Kira apa? Kira-kira. Omega, bukan. Omega. Telur. Gak tau, dari kandang ayam kali. Telur omega. Oke, telur omega. Oh my god, gitu maksudnya? Begini guys, telur omega 3 kalau dilihat dari tampilan luar gak beda kok sama telur ayam biasa. Yang ngebedainnya itu kandungannya guys. Omega 3 itu asam lemak yang diperlukan tubuh guys, karena bisa meningkatkan kecerdasan otak anak dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya tubuh kita nggak bisa memproduksinya sendiri guys. So, kita mendapatkannya melalui makanan. Biar makin jelas, ini guys, telur omega 3 ini dihasilkan dari ayam petelur yang dirawat spesial dibandingkan ayam petelur lainnya. Dari segi pakannya, menggunakan tepung ikan dan suplemen. Kalau pengen ngebedain telur biasa dan omega 3 sih, gampang guys. Setelah telur dipecah, bakalan kelihatan tuh bedanya. Telur omega 3, warna kuning telurnya lebih merah. Kalau ujung permukaannya diangkat dengan 2 jari, telur omega 3 lebih tahan pecah loh dibandingkan telur biasa. Sekarang kita masak omelet Yuks. Namanya smoked salmon omelet. Bahannya telur omega 3, smoked salmon, jamur dan tomat, daun kucai, merica, garam, tauge alfalfa. Caranya, garam dan merica ditaburi di telur. Kocok telur, lalu goreng telurnya. Masukkan daun kucai, salmon, digulung telurnya sampai kering. Tambahkan garnish berupa jamur dan tomat, sayuran, tauge alfalfa, juga baslamik. Jadi deh guys, omeletnya. Santap lagi deh kulinernya. Makanan sehat nih guys. Ikan salmon yang mengandung vitamin A dan asam amino yang bisa merangsang aktivitas otak, menyehatkan mata, juga menjaga kulit dan rambut tetap sehat loh. Ditambahkan kandungan omega 3 pada telur. Makin lengkap deh menu sehatnya. Guys, ngebahas soal kuliner nih, Indonesia adalah negara kaya akan rempah-rempah. Itulah salah satu sebab kenapa kita dijajah bangsa asing. Semua bumbu masakan komplit deh di negeri kita. Hehehe. Tapi ada satu yang sering banget dipakai dalam bumbu masak. BAWANG. Dibaca bawang. Kenapa ya masakan Indonesia banyak menggunakan bawang?